Arjo Widuansyah. Pak Budi, artinya ada perbedaan data di sini yang sempat disampaikan begitu. Kalau Anda sendiri melihat di lapangan praktiknya seperti apa Pak Budi? Apakah memang sudah terlihat ada perbaikan daya beli kelas menengah atau menurut Bapak ini masih sama saja? Ya, kalau kami melihatnya sektor dengan deflasi tadi, itu memang upaya kalau dari pelaku usaha untuk menurunkan harga, menurunkan biaya. Kami mengadakan diskon di bulan 8, kita jor-joran kasih diskon supaya timbul transaksi. Jadi memang kalau dari segi data, ini memang situasi di Indonesia ini ekonominya sebenarnya sedang mau lari, tapi ya banyak sekali peraturan yang menghambat untuk melakukan penjualan. Jadi ini yang kita khawatirkan, kita suarakan selama ini peraturan-peraturan seperti nanti ada rokok yang harus dibikin kotak putih, terus ada cukai, ada apa. Ini semua sebenarnya timingnya nggak pas. Kalau bisa timingnya itu diberikan setelah COVID ini suatu relaksasi, bukan hanya subsidi atau bantuan ataupun apa yang mungkin bisa diberikan, tapi justru kebijakan-kebijakan yang membuat ekonomi bisa lepas, mudah berusaha. Nanti baru kalau mau diadakan pengaturan tuh setelah situasinya mungkin kembali stabil. Jadi kalau memang soal data dengan lapangan, kami melihat masih ada yang bisnis rame, ada yang sepi, itu biasa. Namun yang kami khawatirkan bisnis yang sedang rame dipaksa untuk menurunkan omsetnya dengan adanya aturan-aturan yang menurut kami nggak tepat timingnya. Demikian. Baik, tapi kita menunggu juga seperti apa data inflasi di Selasa besok begitu. Ekspektasinya Anda seperti apa? Ya, kalau melihat situasi sekarang sih memang barang kalau kita naikkan juga nanti nggak ada yang beli ya. Jadi dan pemerintah juga beruntung sudah ada infrastruktur yang membuat distribusi lebih mudah gitu ya. Jadi lebih mudah mengontrol harga bahan pangan dan mengontrol harga bahan pokok dengan adanya badan pangan yang saya sampaikan waktu itu, koordinasi dengan kami untuk harga eceran. Ya, jadi lebih mudah untuk mengontrol stok dan harga. Namun memang bukan hanya di situ ya sebenarnya, tapi kan ada juga bisnis yang tadi saya sampaikan, dengan adanya kemudahan-kemudahan berusaha itu akan membuat hukum ekonomi berjalan, nantinya stok akan penuh. Seperti Lebaran kemarin kami sempat loss of stock dikarenakan kesulitan import dan juga bahan baku, sehingga itu akan membuat terpengaruh ke kelas menengah yang memang mengandalkan bisnisnya daripada stok-stok import juga bisa terjadi seperti itu. Baik, Pak Budi, tadi Anda sampaikan ada beberapa bisnis yang sebenarnya mau melesat tapi terpentok dengan peraturan-peraturan yang melemahkan begitu. Anda bisa sampaikan contoh konkretnya seperti apa? Ya, contoh seperti misalnya kalau yang paling gampang ya, ganjil genap. Itu kan teman-teman di mall makan malam dan jam ngopinya untuk mendapatkan omset biasanya dari makan pagi, siang, malam, dan jam coffee time itu berkurang, ganjil genap. Terus pengaturan untuk import yang kemarin sempat direvisi berapa kali, itu juga membuat bahkan pembukaan toko juga direm, karena mau buka toko kalau stoknya nggak ada juga mereka berhitung kembali. Nah, investasi-investasi ini termasuk nanti peraturan kesehatan tentang radius untuk rokok, rokok mesti pakai dus putih seperti itu. Itu semua banyak hal yang membuat tadinya rencana ekspansi itu akan tertunda, dan ini sangat membahayakan karena ekspansi investasi itu yang menggerakkan perdagangan di dalam negeri. Perdagangan dalam negeri ini jangan sampai terganggu. Kalau sampai terganggu, nilai tenaga kerja tadi disampaikan, butuh tenaga kerja juga akan direm dulu. Nah, ini kita harapkan bisa diberikan kesempatan, timing setelah COVID ini diberikan kemudahan-kemudahan untuk yang berusaha ini bisa lebih cepat seperti itu.